Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan belajar matematika kelas 5 untuk materi pecahan. Tapi sebelum belajar, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Nah, di minggu sebelumnya kita sudah belajar untuk penjumlahan dua pecahan dengan penyebut yang sama. Tapi kali ini kita akan belajar penjumlahan dua pecahan dengan penyebut yang tidak sama. Oke, langsung ke contoh 1. Tiara mempunyai 1/3 bagian kue, kemudian ia mendapat lagi 1/6 bagian kue. Berapa kue yang didapat Tiara? Nah, bagian kue yang didapat Tiara sepertiga bagian ini, kemudian ditambah dengan 1/6 bagian. Nah, penjumlahan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Jadi, ini 1/3 ditambah 1/6. Karena dua pecahan ini tidak memiliki penyebut yang sama, maka kita harus menyamakan penyebutnya. Nah, penjumlahan dua pecahan dengan penyebut yang tidak sama itu dapat dilakukan setelah penyebutnya itu disamakan. Jadi kita tidak bisa menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang tidak sama. Jadi harus disamakan dulu penyebutnya. Nah, penyamaan penyebut itu dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama ada mendata pecahan senilai, kemudian yang kedua mengalihkan penyebut kedua pecahan, dan yang ketiga menentukan KPK. Tapi di materi kali ini, nanti saya hanya akan membahas yang poin 1 dan poin 2. Nah, kita lanjutkan dari contoh tadi, di mana 1/3 ditambah 1/6 sama dengan, kita menggunakan cara pertama terlebih dahulu. Jadi kita mendata pecahan senilai. Mendata pecahan senilai dari 1/3 dan 1/6. Oh, kita lihat untuk pecahan senilai dari 1/3 itu sama dengan 2/6, sama dengan 3/9, dan sebagainya. Nah, 2/6 ini didapat dari mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama, yaitu angka 2. Jadi 1 dikali 2 sama dengan 2, 3 dikali 2 sama dengan 6. Begitu juga dengan 3/9 ini dikalikan angka 3. Jadi pembilangnya dikalikan 3, penyebutnya dikalikan 3. 1 dikali 3 sama dengan 3, 3 dikali 3 sama dengan 9. Sedangkan untuk pecahan senilai dari 1/6 sama dengan 2/12 dan seterusnya. Ini tidak saya tulis karena memang cukup satu saja. Nah, di sini 1/6 sama dengan 2/12. 2/12 ini diperoleh dari mengalihkan angka 2 pada pembilang dan penyebutnya. Jadi 1 dikali 2 sama dengan 2, 6 dikali 2 sama dengan 12. Nah, jika kita sudah mendapatkan pecahan senilai dari kedua pecahan ini, selanjutnya kita akan mencari penyebut yang sama untuk menghitung pecahannya. Kita lihat di sini, di pecahan pertama, ada penyebutnya ada 3, 6, dan 9. Sedangkan di pecahan kedua, penyebutnya ada 6 dan 12. Di antara ini, kita lihat penyebutnya yang sama, yaitu angka 6. Jadi, nanti yang kita hitung adalah 2/6 dan 1/6. Ya. Mari kita langsung masukkan saja. Nah, jadi 1/3 ditambah 1/6 sama dengan, nah di sini 1/3-nya kita ganti dengan 2/6. Kemudian ditambah 1/6 tetap ya, sama dengan, nah diingat kembali, untuk penyebut itu tidak boleh dijumlah, yang dijumlah hanya pembilangnya. Jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3, maka hasilnya 3/6. Selanjutnya kita menggunakan cara yang kedua, yaitu mengalihkan penyebut kedua pecahan. Nah, di sini bisa dilihat penyebutnya angkanya 3 dan 6, jadi langsung dikalikan. 3 dikali 6 sama dengan 18. Nah, di sini 1/3 ditambah 1/6 sama dengan, kita langsung tulis penyebutnya tadi dikalikan, maka penyebutnya adalah 18. Keduanya 18. Nah, cara mencari pembilangnya, maka ini 18 dibagi 3, kemudian dikalikan 1. Nah, 18 dibagi 3 sama dengan 6. Kemudian 6 dikali 1 sama dengan 6. Maka kita tulis di sini hasilnya sama dengan 6. Kemudian yang ini, pecahan kedua, 18 dibagi 6, kemudian dikali 1. 18 dibagi 6 sama dengan 3. 3 dikali 1 sama dengan 3. Kita tulis di sini 3.
Nah, kalau kedua penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan. 6 ditambah 3 sama dengan 9. Jadi jawabannya 9 per 18. Nah, untuk contoh yang kedua, ini adalah pecahan campuran. Jadi ada bilangan asli sama pecahan. Pecahan campuran ditambah pecahan campuran. 1, 2 per 5 ditambah 3, 1 per 3 sama dengan menggunakan cara pertama dulu, yaitu mendata pecahan senilai. Jadi yang kita data hanya pecahannya saja, untuk bilangan aslinya itu dibiarkan. Kita hanya mencari pecahan senilai dari 2 per 5 dan 1 per 3. Nah, pecahan senilai dari 2 per 5 sama dengan 4 per 10, sama dengan 6 per 15, dan seterusnya. Nah, 4 per 10 itu didapat dari dikalikan 2. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4. 5 kali 2 sama dengan 10. Begitu juga dengan 6 per 15. Ini dikalikan 3. 2 kali 3, 6. 5 kali 3, 15. Dan seterusnya. Kalau mau mencari pecahan senilai selanjutnya, berarti dikalikan 4. Kayak gitu. Kemudian, pecahan yang kedua, 1 per 3. Itu senilai dengan 2 per 6. Senilai dengan 3 per 9. Senilai dengan 4 per 12. Dan seterusnya. 2 per 6 didapat dari dikalikan 2 ya. Jadi 1 kali 2 sama dengan 2. 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian yang 3 per 9 ini dikalikan 3. Jadi 1 dikali 3 sama dengan 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Dan seterusnya. Kemudian kalau kita sudah mendapatkan pecahan senilai dari kedua pecahan, selanjutnya adalah kita mencari penyebut yang sama untuk menghitung pecahannya. Nah, 1, 2 per 3 ditambah 3, 1 per 3 sama dengan untuk bilangan aslinya tetap ditulis 1, sedangkan untuk 2 per 5 ini langsung diganti dengan pecahan senilainya, yaitu 6 per 15. Kemudian ditambah 3, ditambah 3, 5 per 15. Sama dengan bilangan asli sama bilangan asli kita jadikan 1. Kemudian pecahan sama pecahan sendiri-sendiri. Jadi 1 ditambah 3, 6 ditambah 5 per 15. 1 tambah 3 sama dengan 4. 6 tambah 5 sama dengan 11. Jadi nanti jawabannya 4, 11 per 15. Selanjutnya kita akan menggunakan cara yang kedua, yaitu mengalihkan penyebut kedua pecahan. Nah, di sini bisa dilihat penyebutnya ada 5 dan 3, jadi tinggal dikalikan. 5 dikali 3 sama dengan 15. 1, 2 per 5 ditambah 3, 1 per 3 sama dengan, karena kita sudah mengalihkan kedua pecahannya, penyebutnya, tinggal kita masukkan penyebutnya 15, dimasukkan di kedua pecahan. Kemudian bilangan aslinya tetap ditulis di depannya, kemudian kita mencari pembilangnya. Caranya sama seperti tadi. Jadi 15 dibagi 5 dikali 2. 15 dibagi 5 sama dengan 3. 3 kali 2 sama dengan 6. Kemudian kita masukkan di sini. Dan yang kedua, pecahan yang kedua, 15 dibagi 3 sama dengan 5. 5 dikali 1 sama dengan 5. Kita tulis di sini. Kemudian kita hitung. Ada bilangan asli sama pecahan. Bilangan asli nanti kita tulis dalam kurung, biar tidak bingung. Jadi, 1 ditambah 3, kemudian 6 ditambah 5 per 15, sama dengan 4, 11 per 15. Jadi, jawabannya sama meskipun kita menggunakan cara 1 maupun cara 2. Nah, ini tugasnya. Tugas yang pertama, tentukan hasil penjumlahan berikut dengan mendata pecahan senilai. Jadi kalian menjawab soal nomor 1 dengan menggunakan cara pertama, yaitu mendata pecahan senilai. Jadi didata pecahan senilai dari 1 per 3, 2 per 5, kemudian 5 per 8, dan 1 per 4. Kemudian yang kedua, tentukan hasil penjumlahan berikut dengan mengalihkan penyebut kedua pecahan. Jadi, untuk nomor 2 ini, caranya kalian harus menggunakan cara yang kedua, yaitu mengalihkan penyebut kedua pecahan. Jadi, 8 dikali 10, kemudian ini 3 dikali 5. Untuk soal nomor 3, 2 buah kantong terigu masing-masing beratnya 2 per 3 kg dan 5 per 8 kg. Berapa kilogram berat semua terigu?
Untuk nomor 3, ini terserah kalian mau menggunakan cara pertama atau kedua, sebisa kalian.